Halo semua, kembali lagi bersama Miss Info. Teman-teman, tentunya udah tahu kan kalau ibu kota negara kita akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, kayaknya belum lengkap nih kalau kita tidak membahas fakta menarik dari calon ibu kota baru kita. Kali ini, Miss Info akan memberikan beberapa informasi seputar Provinsi Kalimantan Timur. Langsung aja yuk kita saksikan videonya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ya. Yuk sama-sama berbagi informasi dan pengetahuan bersama Miss Info. Sejarah kerajaan di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur terdapat kerajaan Hindu tertua loh, yakni Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang terletak di hulu Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, dan diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi atau sekitar 400 tahun Masehi. Nama Kerajaan Kutai diambil sesuai dengan nama daerah penemuannya. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak diketahui secara pasti kapan Kerajaan Kutai berdiri. Para ahli menduga jika Kerajaan Kutai sudah ada sejak abad ke-5. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa atau prasasti yang berupa tiang batu yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India yang sudah mengenal Hindu. Nama Kutai sendiri digunakan untuk menyebut kerajaan yang dianggap paling tua karena letak ditemukannya prasasti yang berada di Kabupaten Kutai. Sejak munculnya pengaruh Hindu di Kalimantan Timur membawa banyak perubahan dalam tatanan pemerintahan, dari kesukuan menjadi kerajaan dengan kepala pemerintahnya adalah raja. Raja terbesar kerajaan Kutai adalah Mulawarman. Mulawarman adalah putra dari Aswawarman, dan Aswawarman sendiri adalah putra dari Kudungga, yang dimana merupakan raja pertama kerajaan Kutai. Pada masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai mengalami masa keemasan, di mana wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat pada masa pemerintahan Raja Mulawarman hidup sejahtera dan makmur. Suku asli Kalimantan Timur. Tak lengkap rasanya kalau tidak membahas suku asli Kalimantan Timur nih teman-teman. Jadi, for your information nih, bahwa bukan hanya suku Dayaknya saja loh yang terkenal di Kalimantan Timur, tetapi ada juga suku Kutai dan Banjar yang menemani suku Dayak dalam menempati daerah Kalimantan Timur. Nah, suku-suku itu sendiri disebut suku pribumi yang memiliki dua perbedaan dalam kelompok. Ini menurut hukum adatnya ya teman-teman, yaitu yang pertama, kelompok hukum adat Melayu, antara lain suku Banjar yang sering tinggal di daerah Balikpapan dan Samarinda, lalu suku Kutai yang tinggal di daerah Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Nah, yang kedua, ada kelompok hukum adat Dayak nih, yang dibagi menjadi 4 rumpun, yaitu rumpun Otdanum atau rumpun Dusung Nawang yang berisi daerah Kutai Barat dan Kutai Timur. Di antaranya ada suku Pasir, suku Tunjung, suku Benua, suku Bentian, lalu rumpun Punan yang berisi daerah Kutai Barat, Kutai Timur, Bontang, dan Berau. Di antaranya suku Bukat, suku Penihing, dan suku Punan. Yang ketiga, rumpun Apokayan yang terdiri dari suku Kenyah, suku Kayan, suku Bahau, dan suku Lapokulit. Yang keempat, ada rumpun Murut atau rumpun Tidung yang menempati daerah Malinau dan Tanah Tidung. Di antaranya suku Tidung, suku Bulungan, suku Lundaya, dan suku Tingalan. Selain suku-suku tadi, ada juga loh suku-suku yang berasal dari luar Kalimantan Timur, antara lain suku Melayu, suku Jawa, suku Bugis, suku Madura, suku Alor, suku Manggarai, suku Tionghoa, dan suku Mandar. Budaya dan tradisi. Di tengah maraknya rencana tentang dipindahnya Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Salah satunya, hal menarik tentang tradisi unik di Kalimantan Timur. Agar kalian lebih paham, berikut beberapa upacara adat di Provinsi Kalimantan Timur yang tetap dilestarikan masyarakatnya sampai saat ini. Yang pertama, upacara Dahau. Dahau merupakan upacara adat pemberian nama anak di Kalimantan Timur. Namun, upacara ini biasanya digelar oleh keluarga keturunan bangsawan
atau keluarga mampu dan terpandang di wilayah tempat tinggalnya. Dikutip dari laman mantaps.com, dijelaskan pelaksanaan Dahau biasanya digelar secara besar-besaran dan meriah. Keluarga penyelenggara mengundang warga suku Dayak dari berbagai wilayah. Uniknya, upacara Dahau ini berlangsung selama 1 bulan penuh loh. Maka, pantas bila hanya keturunan bangsawan dan keluarga mampu saja yang menggelar upacara ini. Dalam upacara Dahau, banyak dilakukan kegiatan ritual adat yang dibuat selama upacara ini berlangsung. Meski demikian, upacara ini tetap merupakan upacara adat yang sering dilakukan masyarakat suku Dayak Kalimantan Timur. Lalu Belian. Belian yaitu upacara adat berupa ritual penyembuhan yang biasa dilakukan oleh suku Dayak Benua di Kalimantan Timur. Upacara Belian yang paling populer dan sering diselenggarakan adalah Belian Bawo dan Belian Sentiu. Belian Bawo merupakan upacara penyembuhan yang dipimpin seorang tabib perempuan. Upacara ini biasanya dilaksanakan untuk pengobatan ringan seperti demam pada anak-anak. Sementara itu, Belian Sentiu merupakan upacara belian yang dipimpin oleh seorang tabib atau lebih. Upacara ini biasanya berlangsung hingga 4 hari 4 malam. Selanjutnya, ada upacara Erau. Upacara adat Erau biasanya dilakukan sekali setahun. Upacara adat ini sebagai ungkapan syukur kepada pencipta atas melimpahnya hasil panen, termasuk ke dalam upacara adat tradisional Kalimantan Timur. Tradisi Erau ini juga biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Tujuan dari dilaksanakannya upacara ini sebagai bentuk dari rasa syukur mereka dengan hasil panenan yang melimpah. Istilah Erau berasal dari kata ero yang dalam bahasa Melayu Kutai Tenggarong bermakna keramaian pesta ria. Secara umum dapat dimaknai sebagai pesta rakyat. Dahulu, Erau merupakan hajatan besar bagi Kesultanan Kutai dan masyarakat di seluruh wilayah kekuasaannya, yang kini mencakup sebagian besar wilayah Kalimantan Timur. Dijelaskan di laman indonesiakaya.com, perhelatan ini berlangsung selama 40 hari 40 malam dan diikuti oleh segenap lapisan masyarakat, di mana dalam perhelatan tersebut, rakyat dari berbagai penjuru negeri berpesta ria dengan mempersembahkan sebagian dari hasil buminya untuk dibawa ke ibu kota kesultanan. Menurut riwayat yang diyakini masyarakat Kutai secara turun-temurun, Erau bermula sejak abad ke-12 Masehi. Catatan sejarah menyebutkan Erau pertama kali berlangsung saat Aji Batara Agung Dewa Sakti berusia belia. Ia di kemudian hari diangkat menjadi Sultan pertama Kutai Kartanegara. Flora dan fauna. Selain suku dan tradisi, Kalimantan Timur juga dikenal dengan keanekaragaman flora dan faunanya. Di antaranya yaitu yang pertama, anggrek hitam. Anggrek hitam merupakan salah satu spesies anggrek yang tumbuh di semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sumatera. Jenis tanaman satu ini adalah maskot flora di Kalimantan Timur, tapi jumlahnya terus mengalami penurunan yang cukup pesat. Kondisi ini membuatnya menjadi salah satu tanaman yang terancam punah dikarenakan menyusutnya luas hutan di Kalimantan, membuat anggrek hitam hanya dapat ditemui di beberapa wilayah saja, seperti di Cagar Alam Kersikluwai, tepatnya di Kampung Sekolah Darat Kabupaten Kutai Barat. Meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit, diperkirakan jumlah anggrek hitam lebih banyak berada di tangan kolektor anggrek. Mengapa dinamakan anggrek hitam? Karena jenis flora di Kalimantan Timur satu ini memiliki lidah atau labelum berwarna hitam dengan sedikit garis-garis berwarna hijau dan berbulu, juga memiliki aroma yang harum. Anggrek hitam biasanya akan mekar pada bulan Maret hingga Juni. Yang kedua, pohon ulin. Pohon ulin merupakan salah satu pohon terbesar di dunia dan merupakan flora dari Kalimantan Timur yang sudah terancam punah karena jumlahnya yang terus menurun dari waktu ke waktu. Kayu ulin sangat sering digunakan untuk membuat berbagai perabotan karena sifatnya yang awet dan tahan terhadap rayap. Hanya saja, karena jumlahnya yang mulai langka, maka penebangan pohon ulin sudah mulai dibatasi. Bahkan saat ini, pohon ulin juga memasuki daftar flora di Kalimantan Timur yang dibudidayakan melalui konservasi. Menjadi ikon Taman Nasional Kutai di Kabupaten Kutai Timur, flora yang satu ini memiliki diameter 2,47 meter dan diperkirakan telah berusia lebih dari 1000 tahun. Yang ketiga, tengkawang tungkul. Selain ulin, ada jenis kayu lainnya yang cukup populer di pasaran mebel Indonesia,
yaitu meranti merah. Nah, kayu meranti merah ini bisa diperoleh dari pohon tengkawang tungkul. Flora di Kalimantan Timur ini mengalami jumlah penurunan yang cukup signifikan karena sering dimanfaatkan untuk membuat perabotan atau konstruksi bangunan. Tidak hanya itu, pohon ini juga mengandung banyak minyak nabati. Fauna khas Kalimantan Timur. Pertama, pesut Mahakam. Hewan mamalia yang satu ini biasa kita temukan pada Sungai Mahakam. Hewan ini merupakan salah satu hewan yang sangat terancam punah karena keberadaannya di alam liar sangat jarang untuk ditemukan. Diperkirakan bahwa jumlah dari pesut Mahakam sangat sedikit dan dalam beberapa tahun ke depan ada kemungkinan untuk mengalami kepunahan. Duh, kasihan sekali ya. Yang kedua, orangutan. Sudah tidak asing lagi bahwa orangutan merupakan salah satu jenis fauna di Kalimantan Timur yang dilindungi karena jumlahnya semakin turun dari tahun ke tahun. Orangutan merupakan kera besar dengan tangan yang panjang dan bulu berwarna coklat. Jenis hewan satu ini bisa kamu temui di hutan hujan Kalimantan dan Sumatera. Mereka juga memiliki tubuh yang gemuk dan besar, serta tidak memiliki ekor seperti monyet. Ketiga, burung enggang. Secara umum, burung enggang mempunyai ciri khas berupa paruh yang sangat besar menyerupai tanduk. Panjang tubuh burung enggang biasanya sekitar 40 sampai dengan 150 cm, dengan berat tubuhnya rata-rata sekitar 1,5 kg. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, bagi masyarakat suku Dayak, burung enggang melambangkan kesetiaan loh. Karena ketika pasangannya mati, maka burung ini tidak akan kawin lagi. So sweet banget ya. Wisata alam. Sebagai daerah yang terkenal dengan produksi minyak dan kayu terbesar kedua di Indonesia, Kalimantan Timur juga menyimpan banyak pesona wisata lain yang tak kalah eloknya. Berikut adalah tempat-tempat wisata yang ada di Kalimantan Timur. Pulau Beras Basah. Pulau Beras Basah adalah sebuah pulau kecil di sisi selat Makassar dan terletak di Kota Bontang. Nah, objek wisata ini ramai didatangi wisatawan loh, baik itu dari mancanegara ataupun dari dalam negeri. Lalu, untuk menikmati panorama bawah lautnya yang sangat indah, biasanya wisatawan menikmatinya dengan cara menyelam atau snorkeling. Untuk bisa mencapai pulau ini, wisatawan bisa menyewa kapal nelayan yang ada di dermaga kawasan Bontang Kuala. Dan waktu yang ditempuh dari dermaga menuju Pulau Beras Basah sekitar 40 menit. Jantur Inar. Jantur Inar adalah sebuah air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 30 meter dengan panorama alami lumut-lumut yang menempel di bebatuan dan pepohonan sekeliling air terjun. Letaknya ada di Kabupaten Kutai Barat. Jantur sendiri berasal dari bahasa daerah masyarakat setempat yang berarti air terjun. Nah, teman-teman, untuk menuju akses Jantur Inar dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 dan roda 2 loh. Jarak dari pusat kota Sendawar menuju Jantur Inar sekitar 30 km. Walaupun agak jauh, tapi tenang guys, karena semua itu akan terbayar ketika teman-teman sudah sampai di sana dan melihat keindahan dari Jantur Inar yang alami. Gimana? Tertarik untuk mengunjunginya? Pulau Kumala. Kalau Jakarta punya Taman Mini Indonesia Indah dan dunia fantasi, maka Kalimantan Timur memiliki Taman Wisata Pulau Kumala yang dijadikan sebagai salah satu objek wisata andalan Kota Tenggarong. Tujuannya untuk menampilkan dan memperkenalkan kebudayaan Kalimantan yang dipadu dengan tempat rekreasi. Di tempat ini, pengunjung bisa melihat lamin atau rumah suku Dayak serta bangunan candi bernama Pura Pasak yang merupakan salah satu tempat ibadah penganut agama Hindu di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan patung Lumbuswana yang diletakkan di ujung pulau, Pulau Kakaban, salah satu objek wisata yang mungkin paling terkenal seantero Kalimantan dan paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, yaitu Pulau Kakaban. Pulau ini terletak di gugus Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, yang merupakan gugus kepulauan yang terkenal dengan keindahan dan kekayaan biota lautnya, dan pemandangan panorama bawah laut yang menakjubkan. Dan katanya nih, kepopuleran Derawan nyaris mengalahkan wisata Raja Ampat yang juga bertengger sebagai objek wisata bahari favorit di Indonesia loh teman-teman. Hal itu dikarenakan danau ubur-ubur yang menjadi daya tarik utama di pulau ini. Danau tersebut berisi campuran air hujan dan rembesan air laut dari pori-pori tanah yang membentuk suatu habitat endemik bagi ubur-ubur.
Dan dijamin, ubur-ubur di sana aman loh diajak berenang bersama. Wah, Miss Info jadi tertarik dan ingin mengunjunginya juga nih. Danau Labuan Cermin. Satu lagi nih teman-teman, keajaiban wisata alam di Kalimantan Timur yang patut disinggahi, yaitu Danau Labuan Cermin. Danau ini adalah surga bawah laut yang terletak di Labuan Kelambu, Kabupaten Berau. Air danaunya yang sangat jernih dan memiliki keistimewaan, yaitu bagian atas danau adalah air tawar dan bagian bawahnya adalah air asin. Ajaibnya, kedua jenis air ini tidak bercampur dan secara kasat mata dapat dilihat bahwa kedua air ini dipisahkan oleh lapisan tipis seperti awan. Jadi, membuat kehidupan organismenya pun berbeda, yaitu ikan air tawar yang hidup di permukaan dan ikan air laut yang hidup di dasar danau. Menarik kan teman-teman? Oke semuanya, itu tadi adalah informasi dan fakta menarik seputar Kalimantan Timur yang dapat Miss Info sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.